Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Salam sehat, salam semangat. Berjumpa kembali dengan saya Pak Juma ini. Saat ini saya mencoba eksplorasi kondisi kelas ya di salah satu kelas di SDN 4 Silira Agung. Kita tahu kelas di sekolah ini menjadi tempat belajar, menjadi pusat belajar, yang mana tempat belajar tersebut digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, tempat yang menjadi pusat atau tempat proses pembelajaran ini harus menjadi tempat yang bersih, yang indah, tertata rapi. Di kelas ini harus menampakkan kreativitasnya sehingga menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak belajar. Di kelas ini karena merupakan tempat proses pembelajaran, maka hendaknya dilengkapi dengan berbagai perangkat yang dibutuhkan sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan bagus ya. Di kelas ini harus dilengkapi dengan atribut PPKN. Atribut PPKN itu ya antara lain gambar presiden, gambar wakil presiden, lambang negara, Garuda Pancasila, ya. Kemudian bendera merah putih, bendera kebangsaan, kemudian tokoh-tokoh pejabat pemerintahan, misalkan gubernur, bupati, camat, dan seterusnya. Kemudian salah satu atribut PPKN juga adalah gambar-gambar pahlawan, ya, gambar-gambar pahlawan nasional, sehingga anak-anak didik kita itu bisa mengenal siapa presidennya, wakil presidennya, bagaimana lambang negaranya, bagaimana benderanya, mengenal pahlawan nasionalnya, pahlawan revolusi, kemudian mengenal kondisi keadaan, katakan gambaran global dunia, sehingga perlu ada atlas maupun peta dunia. Juga anak-anak kita perlu dikenalkan dengan wilayah Indonesia, sehingga perlu di sini dilengkapi dengan peta Indonesia. Dan saat ini dikembangkan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu terintegrasi dengan GLS, Gerakan Literasi Sekolah, dan terintegrasi dengan pengembangan pendidikan karakter. Oleh karena di kelas juga harus menunjukkan karakter. Jadi di sini untuk pengembangan karakter itu sudah banyak dipajang ini, misalkan untuk keindahan, misalkan ya, keindahan ini sudah dipajang berbagai keterampilan. Ini seperti ini sudah banyak keterampilan baik produk guru maupun produk anak-anak yang dibuat ini bersama-sama. Di sini sudah dipajang demikian banyak dan kreatif, ditata rapi begitu simetris. Kemudian bagian juga dari pendidikan karakter adalah peduli lingkungan. Di sini juga dikenalkan anak-anak ada yang mencintai lingkungan juga. Itu sudah ditanam berbagai tanaman ya sekitar yang bisa dilakukan oleh anak-anak, sehingga dari tanaman ini bisa dirawat setiap hari, ya, disiram, dibersihkan begitu. Kemudian K13 juga terintegrasi dengan Gerakan Literasi Sekolah, sehingga di kelas itu harus menampakkan banyak media yang memungkinkan anak-anak itu setiap saat bisa melihat, ya, bisa membaca, mendengar, menulis, begitu ya, berbicara dengan dukungan sumber belajar yang lengkap seperti ini. Di sini juga sudah ada sudut baca untuk mendukung Gerakan Literasi Sekolah. Di situ ada sudut baca. Yang di sudut baca itu sudah ditata cukup rapi, dan ini di sudut baca sudah disediakan berbagai macam bacaan. Sudah disediakan berbagai macam bacaan. Di sini sebenarnya bisa buku paket, bisa majalah-majalah begitu ya, bacaan-bacaan ringan yang menarik
kemudian bisa tabloid, itu bisa brosur dan lain-lain, sehingga ini menjadi salah satu sumber belajar yang menarik bagi anak-anak. Jadi anak-anak tidak bergantung pada buku paket yang utama. Ini bagian dari gerakan literasi sekolah. Dan di sini juga sudah anak-anak dikembangkan formasi tempat duduk berkelompok sebagai bagian dari pengembangan kooperatif learning. Ini sudah ada pembagian kelompok, dan rupanya di sini nama-nama kelompoknya dibuat nama-nama pahlawan ini. Ini ada kelompok Soekarno, ya, ada kelompok Soekarno. Ini ada kelompok Muhammad Hatta, kemudian ini ada kelompok Sultan Hasanuddin, ya, dan ini ada kelompok Pangeran Diponegoro. Ini Pangeran Diponegoro, dan satu lagi ini kelompok Jenderal Sudirman. Oke. Kita ikuti bagaimana isi dari berbagai media yang ada di kelas ini. Oke, kita ikuti habis ini ya. Saya ambil gambarnya satu demi satu itu, sehingga kita bisa membuat lingkungan pembelajaran yang kreatif, menarik, ya, sehingga anak-anak itu betah berada di kelas, yang nanti menjadi pusat indoor learning, pembelajaran di dalam kelas. Usahakan di kelas ini menjadi tempat belajar yang menarik, gitu ya, yang menarik, ya, tertata rapi, bersih, sejuk, terang, begitu, sehingga tempat belajarnya menjadi tempat yang menyenangkan, sehingga anak-anak belajar itu bisa lebih konsen, begitu, proses pembelajaran bisa lebih efektif. Oke, mari saya coba fokuskan ke masing-masing media. Seperti ini ya. Ini pohon inspirasi. Pohon inspirasi ini bisa sesuai dengan kreativitas guru, ya, mungkin anak-anak. Bisa jadikan pohon inspirasi ini atau pohon pengetahuan ini mungkin dijadikan sebagai pohon rukun iman misalkan, sehingga nanti isinya di sini adalah misalkan rukun iman yang 6. Bisa juga dijadikan sebagai pohon rukun Islam misalkan, ya, pohon inspirasi untuk pengetahuan rukun Islam, sehingga nanti isinya tentang rukun Islam. Mungkin tentang rukun sholat, terserahlah pohon menjadi pohon pengetahuan. Mungkin juga bisa menjadi mungkin pengetahuan tentang panca indera misalkan, ya, panca indera. Berarti nanti isinya ini tentang panca indera. Kebetulan di sini ini coba kita lihat I love SDN 4. Nah, berarti dengan pohon ini diharapkan anak-anak mencintai sekolahnya. Berdoa berarti mengingatkan kepada kita untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, dan seterusnya. Ini namanya pohon pengetahuan, pohon inspirasi. Di kelas ini juga ada kaca rias. Kaca rias digunakan untuk melihat diri apakah sudah rapi, sudah bersih. Nah, dimanfaatkan untuk anak-anak. Juga di sini sudah ada kotak P3K. Kotak P3K ini isinya ya obat-obatan ringan sebagai pertolongan pertama saja. Dan sebagai pertolongan pertama saja. Isinya ini kebetulan ini ada minyak kayu putih, ada betadine, ya, ada Revano dan lain-lain ini. Jadi bisa disiapkan di sini, suatu ketika dibutuhkan guru kelasnya bisa mengambilnya.
Ini juga ada papan monografi. Di papan monografi ini sebenarnya di sini mestinya bisa ada apa itu, kalender pendidikan, tata tertib sekolah, kemudian struktur hierarki kelas, daftar piket kelas, jadwal pelajaran, struktur hierarki kelas gitu ya. Bisa ada di sini, ditempel di sini sesuai dengan ukuran papannya. Ini seperti ini, ada kreativitas guru dan anak-anak ditempel di sini. Di sini ada keutamaan sholat 5 waktu dijelaskan di sini sehingga anak-anak bisa membaca mengapa kita harus sholat tepat pada waktunya. Ini bisa diperoleh pengetahuan dari sini. Ini rukun Islam. Ini budayakan 5S ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Oke. Kita lihat ini sekarang di sini ada banyak hasil karya anak-anak. Ini kolase. Kolase kebetulan motifnya motif buah ini. Kolase ini. Kolase ini sederhana karena memang di kelas bawah ini. Di kelas bawah. Bisa bermacam-macam motifnya, bisa motif buah, motif tanaman, motif binatang, bangunan, dan seterusnya. Bisa juga sesuai dengan tingkatan kelasnya. Sumber daya alam negara ASEAN yang seperti ini hasil karya anak-anak ini menggambar, kemudian membuat deskripsi gambarnya begitu sesuai dengan temanya masing yang akan dikembangkan oleh guru di saat pembelajaran. Ini juga macam-macam hasil karya anak, ini. Di sini ada mencap dengan pelepas pisang ini. Motifnya ada motif buah, ada motif binatang ini. Apa itu burung merak. Ini burung merak. Ya. Ini ada kolase, ada mencap dengan pelepas pisang ini. Jadi banyak kreativitas bisa disajikan di sini ya. Kertasnya bisa divariasi, mungkin bisa pakai kertas Ariston dan lain-lain. Ini kegiatanku, misalkan kegiatanku hari ini hari Senin apa? Bisa tulis di sini. Misalkan upacara bendera, senam pagi, belajar, mungkin olahraga dan seterusnya. Ini diberikan tempat sesuai dengan jumlah anak. Nah, di sini juga ada portofolio. Portofolio ini kumpulan dari hasil karya anak. Tiap anak ini sudah ada map portofolionya. Di sini ditempatkan macam-macam hasil karya anak. Mungkin menggambar, melukis, mewarna, menggunting, kemudian mungkin mengarang ya, membuat pantun, puisi dan seterusnya. Hasil karyanya sebagian ada di sini, sebagian ditempel di papan ini, di papan hasil karya siswa ini. Ini ada kreativitas anak-anak juga tentang Asmaul Husna, ya, macam-macam Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. 99 itu, 99 nama-nama Allah yang baik. Ini juga ada portofolio anak-anak. Dengan ada portofolio ini nanti hasil karya anak-anak itu, macam-macam hasil karya anak-anak itu bisa diamankan, didokumentasikan di sini. Dan portofolio ini menjadi salah satu faktor penilaian ya. Jadi penilaian kita dulu pada anak itu di samping penilaian pengetahuan, penilaian sikap, juga penilaian keterampilan. Intinya ada di sini, bisa dilihat di portofolio itu tadi. Ini kemudian tadi sudah oke ya, sudut baca oke sudah ada. Nah, kemudian ini bisa dibuat ini kehadiran anak-anak ini. Kalau sudah hadir dia, maka menempelkan fotonya di sini tanda sudah hadir. Kreativitasnya bermacam-macam. Ada yang daftar hadir dalam bentuk dibuat dari CD, bekas CD itu menunjukkan jam di situ ya, seperti jam itu sudah. Anak misalkan hadir jam 6.30, anak nanti menunjukkan jamnya ke 6.30 dan seterusnya ini. Keadaan ini juga melatih anak-anak untuk tertib dan berdisiplin itu. Sementara demikian ya, saudara semuanya, ini hanya sebagai sebuah gambaran di satu kelas tertentu, di sekolah tertentu, keadaan kelasnya seperti ini. Dengan maksud mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru itu ya, untuk menata kelasnya dengan kreatif gitu ya, dengan inovasi, berbagai keterampilan yang disajikan, sehingga di kelas itu menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar, sehingga efektif.
Oleh karena itu, tonton terus sampai selesai agar tidak gagal paham. Bisa di like, ya, komen, dan di klik tombol subscribe. Sampai jumpa, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan semuanya sehat, semangat, dan inovatif, ya, inovatif, ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.